Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Kita punya yang namanya otak mamalia, ya. Dan smart listener, kita pernah membahas bersama dengan mbahnya Dahsyat gitu ya, bahwa kalau hanya sekedar melihat potensi otak mamalia saja yang nggak bergerak kemana-mana gitu. Tapi kalau kita menguasai dan kemudian bisa memanfaatkannya, memanfaatkan otak mamalia kita, ini kita justru bisa meraih kesuksesan di dalam bisnis dan juga di dalam kehidupan, di dalam sektor kehidupan yang lain. Kalau hanya sekedar mengandalkan otak mamalia, kita hanya ingin berkumpul di kerumunan yang sama. Tapi punya potensi yang besar untuk kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Selamat pagi untuk Anda semuanya, smart listener dan juga sahabat Sonora. Saya bersama-sama dengan mbahnya Dahsyat yang sudah berhasil memanfaatkan dan terus belajar memanfaatkan otak mamalia. Selamat pagi. Pagi yang dahsyat, smart listener dan radio Sonora yang saya cintai di seluruh jagat raya. Benar dicintain. Iya, saya mencintai. Buktinya sudah berapa Suka puluh tahun ini. Suka PHP Enggak, nih. ini berapa puluh tahun saya setia di sini loh. Wede. Ditawarin radio lain enggak mau loh. Ini di sini terus loh maksudnya ya. ditawarin radio gitu. Mau dikasih radio loh ya. Kalau itu saya terima radio. Apa kabar? Kabar tuh cuma Dahsyat atau mbahnya Dahsyat. Nah, hari ini kebetulan mbahnya Dahsyat. Yes. Selalu kan mbahnya Always Dahsyat. Coca-Cola. Always Coca-Cola. Oke, kalau banyak orang yang nanya ya ke Pak Tung, apa sih obatnya atau tipsnya atau resepnya awet muda? Awet ganteng. Oh, awet ganteng itu karena susunya cocok. Nah, baru oh yes baby gitu ya. Susu coklat seger-seger. Ya. Susu strawberry. Vanilla juga, no ya. Yes. Oke, baik. Ini kita mau bahas mengenai otak ya. Otak mamalia. Ya. Kenapa sih urusan bisnis mesti apa kaitannya dulu nih? Apa kaitannya? Ya. Kita para pelaku bisnis, mungkin orang marketing, para petinggi, maksudnya pejabat, terus kemudian barangkali ada di antara kita yang direktur, manajer. Ngapain sih mesti bahas-bahas otak sih gitu? Nah, karena untuk ambil keputusan itu pakai lutut, betul nggak? Itu pakai lutut ya. Ya pakai otak dong. Nah iya ambil keputusan kan pakai ini. Keputusan kita banyak sekali salah. Itu dibahas bahkan akhirnya dapat Nobel loh. Ini jadi nggak main-main. Jadi Daniel Kahneman itu di Think Fast and Think Slow itu dapat Nobel di 2012, Nobel Ekonomi. Nah, dia membahas tentang manusia itu ternyata berpikir dan mengambil keputusan ada yang fast, ada yang slow. Nah, kalau yang fast itu apakah yang pasti baik? Belum tentu. Apakah slow pasti buruk? Juga belum tentu. Jadi kapan pada waktunya kita harus fast, kapan kita harus pada waktunya pada slow. Nah, contohnya, misalnya, kalau Anda mengambil keputusan dengan berdasarkan tanpa disadarin, otak manusia itu ada otak mamalia yang fungsinya ambil keputusannya 5 kali lipat lebih cepat dibanding otak biasa. Kurang dari 6 detik sudah bisa ambil keputusan. Karena itu diperlukan di zaman dulu. Zaman dulu tuh otak mamalia itu paranoid gitu ya. Jadi ada lari, jadi pilihannya hanya jelek atau buruk, ya atau tidak, lari atau serang. Nah, cuma pilihannya sangat-sangat terbatas. Terus kemudian tidak pakai data karena pakai emosi. Karena emosilah yang menggerakkan manusia. Jadi otak modern atau otak manusia ini kalah kuat, kalah cepat, dan boleh dikata tidak berfungsi tanpa ada otak mamalia. Nah, tapi kalau kita berdasarkan hanya otak mamalia doang, tahukah Anda bahwa otak mamalia manusia itu mengecil loh? Berjuta-juta tahun yang lalu sampai mengecil. Sekarang mengecil. Dari otak yang modernnya membesar. Dari yang ratusan tahun lalu ke sekarang ya. Tapi ada yang membesar. Ya, yang membesar otak modern. Oh, baik. Nah, bedanya apa sih mamalia dengan manusia? Kalau kita belajar, manusia tuh coba kita pegang dahi kita, deng dahi. Nah, ini kita punya prefrontal cortex. Kalau binatang enggak. Jadi katanya saya belum pernah bedah sih gitu ya. Monyet apa gitu, termasuk dolphin, gajah. Walaupun mereka cerdas, mereka itu ternyata tidak bisa merencanakan masa depan yang seperti manusia gitu ya. Dan kemudian manusia itu bisa membedakan antara nikmat jangka pendek sama jangka panjang. Kalau binatang enggak, pokoknya jangka pendek aja. Jadi dia disuruh sengsara jangka pendek enggak mau. Mereka disuruh ini loh nanti nikmat jangka panjang enggak mau. Dan keputusannya bergerak karena emosi. Nah,
bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini sedang emosi ataupun otak mamalia berkuasa? Oke. Kita harus tahu ciri-cirinya dulu. Ya. Ciri-cirinya adalah yang satu pakai bahasa perasaan. Contohnya, saya nggak suka mahal, murah. Lah ini kalau di dalam bisnis penting sekali, perhatiin. Ketika saya nggak suka mahal, murah. Nah, tunggu dulu, sik lakonnya apa gitu ya. Itu bahasa perasaan. Kalau Anda sudah menggunakan bahasa perasaan, menurut Daniel Kahneman, keputusan Anda ya cocok sih, tapi untuk 200 juta tahun yang lalu. Kondisinya cocok, tapi untuk 200 juta. Ya, jadi manusia otak modernnya sudah berubah. Kan boleh dikata hari ini itu sebetulnya secara umum, tidak selalu ya, tapi secara umum hidup itu bukan hidup atau mati. Tapi kalau otak mamalia hidup atau mati loh. Jadi dia paranoid, dia waspada. Waduh, ini diterkam singa, diterkam gini. Kalau Anda monyet jadi waspada, Anda tidak berambil keputusan dengan cepat, bisa bubar jalan gitu ya. Nah, ternyata bagaimana kita bisa menguasai dan memanfaatkan otak mamalia ini penting, yaitu dengan pertama kali kita mengenali dulu. Kita tahu bahwa kapan otak mamalia itu dibutuhkan. Nah, otak mamalia itu dibutuhkan untuk menggerakkan manusia supaya dia ambil keputusan, supaya dia take action. Oke, jadi di satu sisi kita harus tahu bahwa kekurangan dari otak mamalia itu apa, tapi kemudian otak mamalia sangat dibutuhkan, bahkan Tuhan memang kasih kalau itu kita nggak bergerak. Nggak gitu bergerak sama sekali. Makanya kita seringkali dikasih tahu toh. Nah, itu kemarin saya baru membaca satu survei lagi gitu ya. Jadi orang yang diminta untuk jadi langsing. Nah, nanti saya tulis deh di Instagram saya tungdesemwaringin.tdw gitu ya. Jadi gini, manusia diminta untuk langsing. Dijelaskan, ini loh. Jadi secara logika kalau langsing itu sehat gini. Kalau ini banyak penyakit begini. Hanya diberikan istilahnya, detailnya. Kalau makanan yang sehat seperti ini, jadi Anda diterangkan secara ilmiah pakai otak modern manfaatnya langsing itu seperti apa, mengurangi berat badan seperti apa. Dengan satu kelompok dijelaskan bukan begitu, tapi tekniknya. Jadi tekniknya bagaimana menggunakan emosi. Caranya gimana? Jadi kalau kita misalnya bisa makan lebih sedikit dibanding depan kita merasa menang. Yes. Nah, itu dipupuk, emosinya dipupuk. Kalau kita bisa menolak tawaran makanan, misalnya begitu ya. Ayo makan. Kalau kita bisa nggak ngemil, kita kita rasakan dulu. Jadi emosinya dikeluarkan. Yes. Terus kemudian berhasil, nah gitu jadi tindakan-tindakan yang mengarah menjadi langsing dikaitkan dengan emosi yang menyenangkan, perasaan menang, perasaan gembira. Terus kemudian tindakan-tindakan yang mengarah ke arah jadi gemuk. Jadi kita dibuat tidak nikmat. Kita merasa sengsara. Nggak enak banget gitu ya. Nggak muat itu kalau nggak, baju-baju nggak ada yang muat barangkali kalau seandainya. Nah, dan kemudian kalau nimbang dan kemudian ada kemajuan, yes, perasaan happy. Jadi tindakan-tindakan kecil, terus kemudian pengukurannya itu dibuat happy. Jadi kita kaitkan dengan emosi yang menyenangkan. Ternyata dalam sekian bulan kemudian, orang-orang yang dijelasin bahwa langsing itu bagus, bahwa begini bagus, kalau gemuk itu kurang bagus, percuma. Tapi kalau dikaitkan dengan satu emosi tadi, tindakan kita yang mengarah ke tempat yang kita inginkan dengan satu emosi yang menyenangkan, mendadak itu jadi senang. Itukah apa? Dan mendadak jadi lebih langsing gitu ya. Mendadak jadi lebih langsing. Itu kan contohnya kalau yang langsing ya. Bagaimana kalau di dunia usaha? Sama persis. Jadi ketika kita memang harus melakukan yang harus dilakukan, kaitkan sesuatu hal dengan emosi yang nikmat. Misalnya, Anda harus ketemu orang walaupun Anda bukan tipikalnya senang bergaul misalnya. Dulu saya jadi pimpinan bank gitu ya. Saya tahu bahwa saya harus ini pergantian Kapolres, pergantian Kapolda begitu. Saya tuh orang tipikali yang pemalu gitu, bukan tipikali karena dari tes DNA saya ketahuan gitu. Walaupun orang nggak percaya ya. Nggak percaya sekarang karena sudah berubah total gitu. Hari ini bukan malu-malu tapi kemaluannya kuat gitu ya. Nah, jadi tahan malu itu benar ya, lebih strong gitu ya. Besar. Nah, ternyata pada waktu itu apakah saya harus kalau misalnya pergantian Kapolda, Kapolres harus datang? Ya harus. Bersosialisasi, bergaul. Ya udah. Datang, kaitkan dengan kenikmatan. Oh, ketemu, wah nikmat, nikmat. Ternyata betul. Nah, setelah bergaul kan mereka juga secara pangkat jabatan juga naik. Ya terjadi hubungan sampai hari ini gitu ya. Iya. Nah, itulah yang kita kaitkan dalam dunia bisnis. Bentar, kita harus tahu dulu kapan otak mamalia dibutuhkan, yaitu ketika Anda sudah secara otak modern merancang tindakan yang menuju ke arah masa depan.
Kalau monyet kan nggak peduli, jadi dolphin yang nggak peduli. Yang penting nikmat sekarang, hidup sekarang, masa bodoh gitu ya. Oke. Baik, Patung, kita sambung nanti di sesi berikutnya. Ini sudah sesi berikutnya nih. Iya, kita jeda dulu sebentar ya. Dan kita menunggu Anda yang ingin bergabung, dan saya yakin banyak banget yang ingin bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan otak mamalia supaya kemudian bisnis yang kita bangun, ambil keputusannya tepat. Ya, usaha yang kita rintis, karir yang kita bangun, ini pengambilan keputusannya bisa tepat. Kami jeda sesaat. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Siapa di antara Anda yang ini adalah kali pertama Anda mendengarkan siaran kami? Silakan Anda boleh berbagi bersama dengan kami, update ya. This is the first time. Nah, jawabannya lucu banget sih Patung. Nah, itu bedanya orang Solo sama Jogja dan Semarang. Nah, kalau orang Solo heeh. Yang iya tuh heeh. Kalau orang Jogja heeh. Oke. Kalau orang Semarang heeh. Nah. Kalau Surabaya Salah, kalau salah tolong diralat. Oke, kita masih membahas mengenai topik bagaimana memaksimalkan otak mamalia kita, memaksimalkan dan juga memanfaatkannya ya untuk keseruan atau kesuksesan bisnis dan juga kehidupan kita. Kita pengen tahu ciri-ciri ya Pak tuh. Itu Surabaya Jogja, banget tuh. Jogja. Ya. Katanya ya. Itu ciri-cirinya gimana sih pada saat situasi yang kayak gimana? Jadi otak mamalia itu boleh setelah Anda gunakan otak modern. Kuncinya kan begitu ya. Bahkan harus, kalau enggak bergerak. Tapi kalau belum apa-apa otak mamalia, pertimbangan kita seringkali miss. Ciri-cirinya kita otak mamalia sedang berkuasa, itu nomor 1 pilihannya ya atau tidak. Kalau Anda selalu pilihannya hanya A atau B. Pilihannya selalu ya atau tidak. Ya atau yes. Jadi kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa perasaan. Ngomongnya begini, mahal, murah, susah, nggak bisa ini. Jadi kejauhan. Nah, jauh itu kan relatif, mahal itu kan relatif. Jadi kalau Anda ambil keputusan bisnis, misalnya kayak zaman dulu saya mau bangun hotel dan apartemen yang di Semarang di Jalan Mente Haryono, sebelahnya Java Mall gitu ya. Pada waktu itu partner saya bilang, kasih kolam renang di lantai paling atas. Seperti Marina Bay Sands begitu ya. Mahal. Saya bilang mahal itu bahasa mamalia pakai perasaan. Nah, keputusan bisnis kita bisa jadi salah. Lebih baik cari datanya dulu. Jadi demikian juga. Jadi satu data itu kembali lagi bukan otak modern. Satu data juga bahasa perasaan. Data itu harus di-compare. Data itu harus dilihat waktunya kapan. Kayak sometimes kita mempunyai data langsung jump to opinion. Kayak misalnya yang Mas Ahmad Zaki gitu ya. Jadi ternyata data 2013. Nah, sebetulnya kita dapat data itu lebih baik cek kapan. Betul nggak sumbernya? Kalau kita mau berpikir otak modern. Kalau enggak kita akan jump to opinion, itu kelemahan kita. Oke, karena kita cenderung mempergunakan satu data ya. Ya, dan itu bukan manusiawi, mamaliawi. Mamaliawi. Jadi kita semua punya otak mamalia dan kita biasa kasih drop langsung kita jump to opinion. Itu kayak misalkan gini, siapa misalnya Vian misalnya gitu ya, timnya Patung gitu kan. Cuman ngomong doang dulu aja. Padahal itu kejadiannya tahun 2010 misalnya, bahwa Vian misalnya pernah berbohong. Terus kita ingat-ingat seumur hidup. Jadi sampai sekarang tuh pembohong gitu. Dan itu yang namanya jump to opinion. Nah ini ya. Jadi kalau satu data itu lebih baik data itu Anda compare dulu. Dan misalnya cari dulu angkanya. Cara paling sederhana kalau Anda bahasa perasaan, sebentar. Cari dulu angkanya, kemudian angkanya betul atau salah, sumbernya terpercaya atau tidak, dan kita tetap open mind karena bisa jadi datanya juga salah. Karena kalau kita otak mamalia, gini, datanya salah, keputusannya salah. Itu kelemahannya otak mamalia juga gitu ya. Pakai bahasa perasaan, terus kemudian datanya salah, sumbernya salah. Kok bisa salah? Data itu bisa benar, tetapi mengartikannya salah. Tadi, satu waktunya. Waktunya, zamannya salah, 2000 berapa. Sekarang dana yang untuk unicorn yang online itu kan besar gitu ya. Ya ampun Bapak, please deh. Please deh gitu ya. Jangan niru. Ini kan guyon, kenapa sih kan boleh dong. Ya jangan tiru gitu loh kan. Orang merasa tertiru gitu ya.
Kan orang modern gitu masa ngomongnya masih online. Oh ya, yang unicorn gitu ya. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya gini. Misalnya saya ngomong gini ya. Ini ada yang smart listener langsung jump to opinion, langsung paranoid, langsung katastrofik. Langsung, oh berarti pro A, pro B. Nah, itu namanya jump to opinion. Itu manusiawi sekali karena zaman dulu otak mamalia kita begitu, langsung kita harus lari atau serang. Nah, ini tadi. Sama juga yang kalau misalnya ada di Bukalapak terus kemudian begitu, ini berarti gini, langsung uninstall aja deh. Nah, itu pokoknya berarti kamu lawan. Oke. Jump to opinion toh. Itu terus katastrofik. Terus kemudian langsung serang, langsung nih. Jadi otak modern itu beda dengan otak mamalia. Kapan nanti kita belajar lagi ya. Nah, ketika kita ada satu angka, perhatiin satu waktunya kapan itu kita. Kemudian sumbernya. Kemudian berikutnya data tadi penting atau tidak penting. Sometimes tidak penting, kita sudah katastrofik. Loh ya penting lah. Misalnya di Kanada itu ada satu orang dimakan beruang. Terus pemerintah mengeluarkan dana ratusan juta untuk mencegah makan beruang. Ya bagus sih. Tapi sebetulnya tidak proporsional karena sebetulnya ya penting, bolehlah belasan juta untuk begini untuk mencegah. Sebentar, beruang memakan manusia. Ya, terus pemerintah akhirnya mengeluarkan duit ratusan juta dolar untuk mencegah supaya nih tamanya dipagar diginiin apa ya, very nice. Supaya tidak makan beruang. Supaya tidak dimakan beruang, bukan makan beruang. Tadi patung soalnya makanya saya konfirmasi supaya tidak makan beruang. Beruang makan manusia. Alah, ini jadi itu namanya distorsi otak manusia. Kan saya konfirmasi. Daripada konfirmasi itu bagus. Daripada jam to opinion lebih baik tabayun itu ya, ketemu buka datanya, sumbernya diperiksa benar atau salah. Nah tadi ternyata yang mati dalam 100 tahun terakhir dimakan beruang cuma satu. Apakah satu ini tidak diwaspadai? Harus tetap. Tapi kalau ratusan juta tidak proporsional dengan yang mati karena tenggelam 123.000 orang gitu. Itu telah 100 year. Tapi kembali lagi, jadi nomor satu waktunya, kemudian sumbernya, kemudian yang ketiga itu istilahnya penting tidak penting. Kalau boleh nggak belasan juta untuk pengumuman supaya waspada di daerah tersebut, istilahnya tidak perlu terlalu paranoid dan istilahnya katastrofik, tidak pada konteksnya gitu ya. Nah ini ya tetap diperhatikan dong, masa ada orang meninggal dunia tidak diperhatiin, tapi dananya ya yang proporsional gitu dengan yang. Yang kemudian berikutnya yang keempat itu istilahnya harus dibandingkan, angka itu harus dibandingkan. Nah misalnya ada yang ngomong, wah 1% orang menguasai 50%. Nah menurut Cak Lontong itu katanya dipikir protes, ternyata nyombong gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, ternyata dulu di zaman tahun 2008 data LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, itu 1% orang di Indonesia menguasai 69% uang beredar. Nah, berarti kalau sekarang 1% hanya dikuasai 40%, berarti terjadi pemerataan yang bagus. Oke, ada peningkatan, pertumbuhan. Ada compare. Ada compare dengan apa? Misalnya bangun LRT 500 miliar. Nah kita kan terlanjur marah dulu, mahal gini karena kita bandingkan dengan nasi soto gitu ya. Oh iya benar. Atau kerupuk ya. Tapi ternyata dibandingkan dengan Kanada 2,19 triliun. Sama pembuatan jalan di desa. Nah, ya kan? Kita dibandingkan dengan bumi, keliling bumi, ya tidak bisa jalan desa keliling bumi. Lah tahu enggak usus kita tuh bisa ngelilingin banyak bermeter-meter jauh lebih panjang dari manusianya gitu ya. Nah, demi pembuluh darah manusia, kalau dijentrek bisa ngelilingin bumi juga gitu. Jadi artinya kita nggak boleh membandingkan apple to banana. Apple to banana, ya, bahasa Inggris. Ya harus apple to apple gitu. Dan apple-nya apple apa dulu gitu. Nah, apple to banana. Ya karena saya bahasa Inggrisnya rodok gimana gitu, telat-telat gitu. Apel sama pisang lah ya, nggak boleh kita bandingkan itu ya patungnya. Nah, jadi kayak tadi misalnya ternyata LRT, datanya ternyata kalau 500 miliar, ternyata 627 miliar. Nah, kalau gitu mahal, tergantung bandingnya dengan apa. Nah kalau bisnis, ternyata kalau di Kuala Lumpur 800 miliar. Nah kalau di Pakistan malah 900 miliar. Di Amerika lumayan sih 688 miliar. Tapi kita termasuk, berarti kategori termasuk murah. Tapi harus apple to apple atau enggak? Tadi apple to banana enggak? Bebasinnya termasuk bebasin tanah. Nah terus kalau di Kanada, mungkin ngebor gunung gitu ya, lebih berat lagi granit, atau itu plus sama bangun mall di bawahnya lah. Itu kan jadi harus datanya periksa dulu dari mana, siapa, dan itu termasuk. Jadi kita berpikir dengan modern itu jadi seru sekali gitu ya. Seru sekali. Jadi kayak kemarin saya baru saja terima video gitu ya. Videonya seru. Jadi ada satu guru memberikan soal untuk anak-anak TK. Anak-anak TK pelajaran matematika gitu ya. Kalau ada burung gitu ya, 10 burung hinggap di pohon. Kemudian ditembak gitu ya. Nah, terus kemudian mati satu. Itu tinggal berapa? Anaknya, sebentar Bu, boleh nanya. Itu senapannya
suaranya keras atau tidak keras. Lu berarti anaknya lebih cerdas loh. Iya. Kalau anaknya dor, hilang semua. Gitu. Semua Bu Guru, karena dia tahu burung bubar. Nah kemudian gurunya bilang, oh itu suaranya ya sudah keras. Waduh, kalau suaranya keras pertanyaannya berikutnya itu jadi burungnya semuanya tuli atau enggak? Masih ditanya dengan detail. Memang tergantung syaratnya gitu ya. Terus, Ibu guru yakin nggak bahwa itu pada waktu ditembak itu mati sungguhan gitu ya? Terus kemudian ditanya detail sekali apakah itu ada. Nah saya merasa video ini tuh wow. Ya sebetulnya muridnya yang lebih cerdas dari gurunya gitu ya. Nah, kalau dia tembak 1 tinggal berapa itu kan kita jump to opinion. Tembak 1 ya 10 ya tinggal 9. Enggak, tergantung dulu gitu. Ada yang nanya 1. Nah, kalau ditembak 1 kena 1 atau langsung tembus kena 2. Lo itu pintar loh. Dia bilang kena 2. Ibu yakin enggak kena 3 loh. Enggak kena 3 loh. Yakin enggak kena 4 loh. Jadi enggak kena 4. Yakin enggak tembus kena 5 loh gitu kan. Lu kalau ditembak itu kan bisa dor, kena dum-dum mati semua juga bisa. Peluru yang nyebar begitu. Tapi kembali lagi ya memang Ibu yakin, Ibu ya itu yang nembak itu memang ahli kena itu jadi pertanyaannya ini memang sebetulnya lu kalau gitu enggak keputusan-keputusan. Nah itulah kalau otak modern terus kayak tadi misalnya alternatif kalau 2 itu kita berarti plus minus adalah otak monyet. Tapi kalau alternatifnya lebih dari 7 otak monyet kita jadi bingung, jadi kita tidak ambil keputusan yang mana. Nanti kita itu ada statistik dalam cara pengambilan keputusan menggunakan otak modern dan otak mamalia seperti apa gitu ya pentingnya. Ya. Nanti kita make it clear lagi supaya kemudian kita semuanya lebih menangkap. Kalau begitu bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan otak mamalia ini ya. Tetap bersama dengan kami Smart Listener dalam Smart Business Talk. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda mulai dari kota Pontianak, kemudian Palangkaraya, Samarinda di sana, dekat-dekat di sana. Anda yang ada di Gorontalo, di Papua yang mendengarkan kami melalui streaming, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Aceh, di Padang, dan kemudian saya beralih ke Lampung, ke Bali, ya, ke Pulau Jawa. Saya beralih ke kota Bandung, ya, Solo, Purwokerto, kemudian juga Cirebon, Semarang ya. Tadi Pak Atung mengatakan Semarang, terus kemudian saya beralih ke Surabaya, Yogyakarta, terus kemudian ke Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan juga Manado. Di sana itu semuanya bisa nada-nada tinggi kecuali do. Makanya nyari Manado. Oh, Manado. Do-nya mana gitu ya. Tadi saya mikir-mikir terus apa nih? Jadi nyari nada do enggak ada. Enggak ada. Jadi Manado. Mana sih do-nya gitu ya. Enggak jam to opinion kan? Oh iya. Ini memang butuhkan kreativitas yang tinggi nih. Otak modern itu ya. Manado. Oke, Patung, kita sambung lagi. Ya. Tadi sudah dapat dalam kondisi yang seperti apa sih sebenarnya otak mamalia kita lebih berkuasa gitu ya. Ketika nada Anda tinggi. Oke, ketika kita dalam membangun usaha, ya kan, dalam membangun karir gitu ya, membangun bisnis, apalagi kita berkongsi misalnya sama seseorang gitu ya, punya usaha di satu tempat bareng-bareng. Nah, ini kan kadang-kadang otak mamalia kita lebih berkuasa karena tadi Patung mengatakan cenderung perasaan ya kan yang dipakai. Nah, bagaimana caranya kemudian supaya di satu sisi ada yang perlu kita waspada dari otak mamalia, tapi bagaimana kemudian kita menggeser, kita maksimalkan yuk otak mamalianya supaya kemudian keputusan yang diambil itu bisa menjadi bagus gitu. Jadi Anda tahu bahwa otak mamalia itu mulai berkuasa ketika nada Anda tinggi, kemudian ketika pilihannya ya atau tidak, pokoknya ya atau tidak, serang gitu ya, serang atau lari. Terus kemudian berikutnya pakai perasaan, mahal, murah, susah, wah. Terus kemudian mulai yang berikutnya adalah jump to opinion. Berarti kalau begini sama dengan mahal, kasih perasaan. Satu angka itu tidak boleh seperti itu kayak tadi yang saya cerita. Untung partner saya mau mendengarkan gitu ya. Ketika di-compare kolam renang tuh, oh misalnya harganya 1 miliar, kalau di bawah 200 juta, berarti mahal dong. Enggak. Kalau di langit, di atap atau di lantai 30 di kolam renang, tunggu dulu dibagi apa faktor membaginya. Dan faktor orang suka atau tidak suka. Contohnya, ternyata dibagi dengan 500 apartemen dan hotel, dengan adanya kolam renang di atas, itu satu apartemen cuma nambah 2 juta aja. Pilih mana Anda 2 juta tapi ada kolam renangnya di langit, atau tidak ada kolam renangnya di langit yang bisa renang tertinggi di Jawa Tengah kan gitu ya. Nah dari situ
Oh ya pilih 2 juta. Nah tapi sebenarnya kalau mau nimbang lebih objektif lagi, oke, biaya bulanannya nambah berapa? Nah itu. Jadi dengan kita mau, ketika ada orang bilang mahal, boleh tahu mahalnya angkanya dari mana? Oh enggak disukai, boleh tahu. Nah kita sama-sama sebetulnya itu duduk datang bersama untuk saling memeriksa kebenarannya gitu. Cari kebenaran bukan merasa benar. Kalau jump to opinion, berarti kita kan langsung dari angka, kemudian langsung ke, atau dari sesuatu hal, peristiwa langsung ke perasaan. Itu jump to opinion. Ini pasti satu agama ada orang teroris, berarti satu agamanya teroris, yang enggak lah, ya agamanya baik, yang teroris orangnya, darling gitu ya. Okay. Nah, sorry, kalau di tempat usaha atau kalau misalkan di pabrik kan kita kan akan misalnya ngambil sampel itu ngambil sampel kan acak gitu ya. Nah, wah ini kok sampelnya yang dibikin kok salah ini produksinya gitu. Ini apakah tapi kan kemudian kalau kita tahu ada satu yang tidak bagus produksinya harus diperiksa semua ya, kan, diperiksa. Pak Tung, gitu kan. Tetap diperiksa proses produksinya, karena sebetulnya yang istilahnya ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi kita kayak misalnya pesawat terbang, makanya ada Six Sigma, 0,0000 sekian defeknya baru boleh diterima. Itu kayak orang naik pesawat terbang, apakah boleh setiap 10 jatuh satu? Enggak. Setiap 1 juta jatuh satu? Enggak, kalau bisa 0. Kayak tadi, apakah boleh setiap 100 tahun ada orang dimakan beruang? Enggak, kalau bisa 0 gitu ya. Nah tetap ditingkatkan, hanya tetap proporsional dengan perbandingannya, mana yang lebih bahaya, yang mematikan orang lebih banyak, yaitu mestinya mencurahkan dana, tenaga, waktu, pikiran, effort untuk mencegah lebih daripada hanya makan beruang gitu ya. Tetap harus nggak boleh, tapi kita harus ini. Nah, kemudian ciri-cirinya lagi paranoid. Maksudnya paranoid itu terus katastrofik, kemudian memberikan stempel. Nah, itu ciri-ciri otak mamalia, memberikan stempel. Misalnya kayak tadi, misalnya mahal, murah, cebong, kampret. Nah, itu jadi ini bela A, bela B. Sebentar, kalau kita mau, begitu ada orang misalnya ngomong, oh ini apa? Ya kita duduk dulu, bener nggak datanya? Datanya bener nggak? Jadi kita nggak bisa ngomong, dan waktunya kapan? Ada yang kan saling menjelekkan kan sekarang pakai stempel, saling menyetempelin. Oh anak pemberontak, oh penculik dulu. Tunggu dulu, apakah penculik dulu? Apakah hari ini tidak bisa insaf jadi baik? Mungkin juga tidak bisa. Tapi kembali lagi, ada yang ini anti ulama, lu yang benar anti ulama yang mana gitu ya. Jadi periksa dulu apakah yang benar. Oh yang ini tidak bisa sembahyang, apa betul tidak bisa sembahyang? Nah jadi begitu juga kalau di dunia bisnis, ini atasannya dari daerah ini udah pasti begini nih orangnya. Nah itu stempel, itu jump to opinion. Wah ini orang Batak ini mesti keras nih. Wah orang Solo mesti klemek-klemek. Belum tentu itu ya. Belum tentu semua. Jangan-jangan yang orang Solo lebih sarkasme. Nah misalnya. Contoh. Ya, tapi dalam hal ini perlu istilahnya duduk bareng dan kita menimbang secara istilahnya bersama untuk memberikan satu keputusan kita lebih benar. Apakah pasti benar? Belum tentu. Karena apa yang ambil keputusan kita sekarang bisa jadi cocok sekarang, belum tentu cocok masa depan. Tapi kita tetap open mind untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang lain. Dari sekitar ya. Nah caranya bagaimana? Nah ini boleh kita bahas sekarang? Boleh. Masih ada waktu sebelum kita jeda. Bagaimana caranya? Jadi gini, ketika Anda tahu bahwa otak mamalia kita lagi menghakimi orang, atau menghakimi satu keputusan, atau kepingin merasa benar, kayak tadi nadanya tinggi, terus 100% benar. Nah kalau kita mulai yakin 100% benar, hati-hati itu mamalia sedang berkuasa, karena kita butuh cepat. Kalau otak mamalia 100% jadi langsung ambil A atau B, langsung cepat. Kalau tidak akan dimakan singa. Tapi situasi hari ini sudah enggak. Menurut Dr. Daniel Kahneman, profesor yang ngajar think slow and think fast itu tadi, ketika kita udah yakin 100% benar, nah itu otak mamalia udah bulat ya. Anda dikasih data yang berbeda, enggak mau tahu, dikasih pilihan yang mungkin lebih menguntungkan, enggak mau tahu, langsung Anda stempelin, oh itu hoax, oh itu data lu. Orang-orang merasa susah kalau dikasih data lu. Ini enggak, yang merasa susah memang susah gitu ya. Tapi kan tidak semua orang susah kan gitu ya. Jadi ada yang happy. Vian masih ingat? Wah ini meeting akhir tahun, dia omset naik 3 kali lipat, ada yang naik 4 kali lipat, dia 4 kali lipat. Terus kemudian setelah selesai meeting saya tanya, gimana ekonomi tahun ini susah ya? Jawabannya gimana? Iya lagi. padahal omset naik 4 kali lipat. Jadi tergantung yang nanya. Jadi kalau yang nanya itu memang membangkitkan emosi, ya diarahkan ya jawabannya banyak terpengaruh. Iya, Yang satu juga bilang iya. Saya cablek semua. Gimana nih kamu omset naik, ekonomi naik, bilang Lah apakah selalu dia naik? Apakah semua juga naik? Belum tentu. Makanya butuh data-data yang lebih akurat. Nah kalau data-data jangan karena kita sudah menghakimi, mesti susah kasih data terus kita bilang, oh itu hoax. Ya enggak gitu loh. Jadi memang ada yang hoax sungguhan, tapi kembali lagi kita mari tabayun, duduk bareng, kemudian periksa datanya dari mana, valid atau enggak. Nah, jadi
datanya bukan hanya satu, tapi data-data yang lain dibandingkan, keputusan kita akan lebih tepat. Oke, jadi kemudian bagaimana memaksimalkan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan otak mamalia adalah dengan kemudian mencari data sebanyak mungkin, jangan cuma satu, jangan judgment. Periksa sumber datanya dan datanya kapan. Dan compare. Datanya juga kapan gitu. Nah, kapan juga penting. Jadi nomor satu pilihannya langkah lebih, jadi dipilih lebih dari satu, bukan H atau B atau A mutlak ya, atau B tidak, mutlak, gitu. ya atau tidak misalnya. Kalau udah kayak gitu tuh ya sudah, itu kita udah cenderung akan jump to opinion ya. Kita jeda kemudian sesaat data, untuk satu sesi yang terakhir. Sudah terakhir ini baru mulai semangatnya. Tetap bersama panas nih. Baru panas ya. Baru tak mamalia keluar nih, baru hot ini. Takut. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini kita sampai di sesi yang terakhir, kita membahas mengenai bagaimana menguasai dan juga memanfaatkan, memaksimalkan otak mamalia ya. Kita coba lihat Pak Tung sudah siap dengan pertanyaannya saya. Oke, ini ada Pak Tung, saya tuh lagi panen buah sawit ya. Ini dari Pak Ansari di Kalimantan Tengah katanya. Nah, bagaimana kemudian dia ngasih tahu sih sedang panen. Nah, apa yang bisa Pak Tung sarankan? Ini nanya atau pamer? Iya, nanya dan pamer lah. Oh ini, ya boleh kok pamer, boleh juga. Iya, panen kan benar. Segar-segar fotonya buahnya juga dikasih. Coba lihat, tunjukin ke sini. Nah, nih. Oh, lagi panen. Lagi panen. Tapi kelapa sawit nggak bisa langsung dimakan loh ya. Adolah dulu ya. Jadi minyak goreng Sania. Loh, nyebutin merek loh. Oh, merek ini pesan sponsor gitu. Pesan sponsor. Yang punya partner. Baik. Nah, gimana caranya? Mungkin dikasih saran gitu ya. Bagaimana kemudian memaksimalkan kelapa sawit ini, keputusannya mungkin. Bentar, gini kalau. Soalnya banyak orang yang mengatakan ini sih gara-gara kampanye hitam nih sawit jadi susah dan sebagainya gitu. Jadi gini, kalau Anda tanya kepada orang yang salah, jawabannya salah, karena saya bukan pakar sawit. Anda nanya kepada orang yang salah gitu ya. Jadi saya tetap manusia biasa yang nggak ngerti kalau urusan sawit. Jadi nanti harus belajar dulu. Kayak tadi pagi saya masih WhatsAppan, SMS-an, terus WhatsAppan ke teman yang di perbankan tentang BPR, tentang gini saya tanya, kenapa BPR dibatasin? Kenapa tidak boleh begini? Logikanya seperti apa? Harusnya bagaimana? Kredit usaha rakyat ini sekarang kok tidak boleh BPR, baru hanya bank umum saja. Dengan bank umumnya kelihatannya ogah-ogahan karena bukan bidangnya dia untuk melepas kredit yang kecil-kecil kan gitu ya. Ya mestinya harusnya ke BPR. Nah, terus gimana pemerintah? Kita masukkan apa kepada pemerintah? Jadi supaya KUR ini lebih benar-benar lebih merakyat begitu ya. Nah, memang perlu tetap pemerintah tidak sempurna walaupun punya kelebihan yang luar biasa begitu ya. Jadi atau perlu kita kasih masukan-masukan siapapun pemerintahnya nanti gitu ya. Kita harus membantu pemikiran sehingga menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya menerima doang, enggak. Kemudian mengkultus individu kan enggak. Kalau Anda mengkultus individu si A dan si B atau mencela total kepada si A si B, Anda enggak bisa belajar kebaikannya dia. Oke. Jadi kita juga nggak boleh. Ini banyak yang berkomentar kan, wah ini Pak Tung kok kayaknya tendensius banget ya mendukung salah satu paslon. Padahal saya tahu pilihannya Pak Tung tuh. Nah loh. Justru pilihan yang ketiga. Oh iya, 1, 2, 3. Nah, iya. Bagaimana? Kadang-kadang kita suka langsung kan jump to opinion. Ya. Nah, begitu kalau misalkan kita sebut salah satu, terus kemudian kita langsung menganggap bahwa Pak Tung memihak. Saya di WhatsAppku sudah dikampretkan pernah, dicebongkan pernah itu. Padahal ngajarin prinsip berpikir. Oke, ini soal berpikir padahal. Kayak pada waktu saya share lagi ya, Ibu Ratna Sarumpait pada waktu itu, kemudian di kepolisian menyatakan tidak ada loh, di Bandung tidak ada. Manifest penerbangan juga tidak ada. Tidak ada pertemuan internasional. Yang ada cuma di Menteng di tempat operasi plastik. Itu pun saya bilang, jangan jump to opinion dulu. Mungkin Ibu Ratna tidak digebukin di Bandung, mungkin di Jakarta juga. Pertanyaan gini loh, tanya dokternya, lihat videonya pada waktu masuk. Pada waktu masuk itu dia sudah nyonyor, maksudnya wajahnya sudah dipukulin. Mungkin nggak dia dipukulin di tempat yang lain. Mungkin saja. Mungkin nggak dioperasi plastik karena dipukulin untuk membetulkan. Mungkin saja. Mungkin saja. Nah, tapi kenapa kita jump to opinion? Oh, itu mesti begini. Bisa tunggu dulu. Walaupun akhirnya beliaunya ngaku. Tapi dalam hal ini lebih baik kita dalam berpikir jangan jump to opinion. Karena kalau jump to opinion, kayak tadi misalnya ada dokter, ada yang dokter juga membela. Saya ini dokter.
Saya lihat tahu itu bedanya. Terus, ternyata setelah itu, ternyata dokter gigi, bukan bidangnya. Nah, tapi kembali lagi ada yang dokter sampai debat sama yang dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah enggak, itu di bedah. Kalau bengkak-bengkak seperti itu ada bekas karetnya itu. Nah, terus kemudian yang dokternya bilang, kalau gitu rumah sakitnya bangkrut. Nah, itu namanya karena kita membela seseorang, akibatnya kita tidak objektif dalam mengambil keputusan. Membandingkan data juga jadi nggak objektif. Ya, dan cara berpikirnya tidak boleh loncat. Kayak pada waktu itu rekeningnya kan digunakan untuk nyari sumbangan, terus sekarang tidak disumbangkan malah digunakan untuk oplas. Tunggu dulu, tidak boleh seperti itu. Dilihat dulu penggunaan rekeningnya tadi, dana yang masuk dari untuk sumbangan berapa, yang dikeluarkan untuk kemana. Mungkin nggak memang digunakan untuk oplas, mungkin. Tapi mungkin nggak tidak digunakan untuk oplas, disumbangkan sugdo. Mungkin, tapi kan Bapak bilain kampret ya terus gitu. Kok sekarang jadi kampret? Enggak kampret. Itu cara berpikir gitu loh. Menimbang gitu ya. Taruh, itu cara berpikir. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan otak mamalia supaya optimum? Nah, kalau kita mau ambil keputusan, kita pakai model. Kalau misalnya pilihannya 2, kalau bisa kita buat ada pilihan yang ketiga. Nah, kalau ketiga kita lebih damai. Kemudian cari datanya terlebih dahulu. Terus kemudian kita jentrek. Misalnya pilihannya kita 2. Itu yang cara Benjamin Franklin yang saya tulis di buku saya Life Revolution. Jadi Benjamin Franklin dimintain pendapat, dia bilang taruh aja. Mau ngajar di mana? Di Milan sama di Paris. Ditaruh aja. Milan positifnya apa? Setiap ngomong positifnya 2, harus negatifnya apa? Tapi kalau kita ngomong negatifnya 2, positifnya apa? Jadi dengan kita paksa seperti itu, setiap positif 2 harus ngomong negatif 2, negatif 2 harus ngomong positif 1, itu mendadak Anda akan punya pertimbangan yang lebih objektif daripada satu ini pasti benar semua nih. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kebenaran. How know that we are right gitu ya. Jadi kita perlu tempel, kita tulis semua dan kemudian dibandingkan satu dengan yang lain. Nah, setelah itu pilihan apapun ya, kalau memang waktunya sudah habis ya sudah, Anda ambil keputusan. Itu ya yang paling bijaksana saat itu yang Anda ambil. Tapi sebelum ada waktunya istilahnya untuk harus ambil keputusan, alangkah baiknya kita tanya kepada orang yang tepat. Tadi urusan sawit, tanya kepada yang sawit harusnya diapain, harusnya bagaimana nih, harusnya bagaimana. Satu. Kemudian yang kedua, periksa dulu apakah betul. Lebih baik tanya beberapa orang, kita lebih objektif gitu ya. Tapi kalau kita mengkultus individu kan, berarti kalau pemuka agama berarti pasti tepat, belum tentu loh. Karena pemuka agama semua ada unsur kepentingan. Betul. Tong Desa Waringin ada unsur kepentingan. Everybody punya unsur kepentingan masing-masing. Nah, biasanya kita kena distorsi unsur kepentingan masing-masing kan gitu ya. Patung ada koreksi dari Semarang dan Jogja. Ya, listener dari Jogja. Kalau orang Jogja itu bukan tapi dalam. Oh, wah. Nih. Halusin. Dalam. Bukan gimana sih enggak, kalau Jogja, kalau Solo, kalau Semarang, gitu loh ya. Enggak, udah langsung dikoreksi. Dalam. Wah, itu I love that one. Dalam. Oke, waduh ya. Saya nyari yang kayak gini ya. Ayo, keren. Itu kan tetap itu enggak bisa digeneralisasi bahwa semua orang Jogja pasti semua orang Semarang berarti orang Solo berarti enggak bisa generalisasi. Secara umum yes, tapi kembali lagi butuh survei yang benar dan tepat gitu ya. Nah, Patung kalau misalkan ya di perusahaan ini yang terakhir nih sebelum kita closing ya, biasanya kalau misalkan ada posisi baru, pertanyaan dari Joyce tadi, ini sudah lama sekali posisi itu nggak diisi, begitu datang gitu kan, terus langsung kita mengatakan pasti nggak ada orang yang tahan tuh di situ tuh. Itu jump to opinion yes, kah? Jump to opinion. Dan sebetulnya kita lebih baik daripada jump to opinion, fokus solusi supaya dia tahan lebih lama. Nah, dengan kita tanya seperti ini, kita arahkan pikiran modern kita. Ya, memang biasa nggak tahan di sana. Tapi kita tanya supaya dia tahan lebih lama. Kalau di tempat kita kan kita pre-frame terlebih dahulu ya. Ini kerjanya seperti begini-begini dan ada nikmatnya. Kalau ini nanti nikmatnya seperti ini, kalau kita jadi partner jadi nikmat. Nah, kalau Anda tahan dan di tengah jalan ada ujian-ujian, ada orang yang ngomongin tidak tahan lama, wah kita diperbudak ini, wah kita begini, akan ada ujian seperti itu, lah Anda lolos nggak gitu ya. Kalau Anda lolos bahkan bisa jadi partner, ini loh, partner saya mulai beli rumah, mulai begini, mulai apa. Nah, tentu saja akan lebih bagus kalau kita menyiapkan kandidat-kandidat tadi dengan pre-frame namanya, mengkondisikan di dalam satu kotak yang namanya frame yang diinginkan. Kalau orang tidak tangguh ya sudah, apa boleh buat gitu ya. Oke. Nah, Patung yang
Terakhir catatannya apa kemudian supaya kita bisa memaksimalkan otak Gini, mamalia? Kalau di Instagram saya tongdesemwaringin.tdw kita live ya. Jadi kalau kita mau ambil keputusan yang jos gitu, jempol 2 begini, turunkan emosi dulu. Naikkan intelektual atau kecerdasan dengan cara bertanya tadi, dengan kita bandingkan, cari sumbernya dulu. Kita akan lebih objektif. Apakah kita selalu objektif? Enggak, itu manusia tuh termasuk saya sering jump to opinion manusia. Cirinya atau tekniknya gimana tuh menurunkan emosi? Caranya menurunkan emosi itu ada 3. Nomor 1 exercise. Jadi ketika Anda lagi kurang dari 6 detik sudah marah, sudah kepengen mau membela, sudah tidak mendengarkan orang yang yakin 100% benar, Anda exercise dulu. Maksudnya saya coba olahraga dulu deh, 1. Bergerak gitu. Ya, bergerak. Yang kedua, Anda tarik nafas panjang-panjang, dengerin dulu orang lain. Dengerin dulu gitu ya. Yang ketiga, kalau Anda ini intervention tuh misalnya begini, senggol. Anda pegang gitu atau pegang kaki, pegang itu aja sudah merusak polanya orang. Kalau orang lain yang lagi emosi lagi pegang gitu aja. Kalau kita juga sama, lakonnya apa? Ini monyetnya lagi berfungsi. Nah, monyet boleh nggak berfungsi? Sabar, ini boleh. Caranya begini. Jadi Anda tadi nomor 1 intervention toh. Kemudian setelah Anda tunggu dulu, jangan ambil keputusan saat itu juga. Kalau masih ada waktu, gitu ya. Kasih jeda dulu, kemudian yang kedua masukkan ke kandang logika, cari alternatif yang lain, cari data yang lain, cari sumber yang lain, periksa dulu betul nggak sumbernya sejauh kita memandang. Tapi kalau sejauh kita memandang belum tentu benar juga kok, karena kita seringkali dapat data yang salah. Nah apalagi kalau kita yakin 100% benar, saya lakonnya apa? Lebih baik open mind, buka kanan, buka kiri begitu ya. Nah tapi kembali lagi hindari menghakimi. Kalau menghakimi kita biasanya sudah tidak berpikir lagi. Kalau menghakimi itu mengkategorisasikan, berarti A sama dengan B. Nah kalau kita sudah A sama dengan B, enggak mau menimbang lagi. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, apabila kita memang betul sudah masuk ke yang harus dilakukan menuju kebaikan bersama, apa yang kita lakukan? Kita kasih hadiah kita. Jadi otak mamalia monyet kita happy. Oh ya, saya sudah kayak tadi misalnya Anda sudah menimbang dengan benar, sabar dulu, nyari angkanya dulu, kemudian tepat, Anda kasih reward diri sendiri, kasih pisang. Jadi dengan demikian kita mentrain otak mamalia kita supaya objektif lebih dahulu. Setelah Anda objektif dengan otak modern, walaupun hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, kita apa yang kita lakukan, kita betul-betul tambah emosi. Jadi setelah itu baru kita emosi. Bayangkan kenikmatan kalau kita memang betul melakukan. Baik, sampai di situ. Patung, terima kasih pagi hari ini ya. Kita sambung lagi lain waktu. Waktunya sudah harus kita sudahi. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas, smart listener bisa mendapatkan manfaatnya. Minta maaf kalau ada di antara Anda yang merasa bahwa perbincangan ini tendensius mendukung salah satu pasangan, sama sekali tidak. Tetapi kami minta maaf. Terima kasih sudah diingatkan supaya kami bisa tetap netral. Kami harus pamit. Kita minggu depan akan ketemuan lagi. Saya Nurlija. Saya Tongdesemwaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.